Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari dari kelas SI 20A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi perpustakaan yang saya usulkan. Sistem informasi perpustakaan yang saya usulkan yaitu menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi Android. Tujuannya yaitu untuk memudahkan anggota dalam mengakses buku-buku yang akan dipinjam dari perpustakaan meskipun posisinya jauh dari lokasi. Yang pertama yaitu diagram ERD, merupakan salah satu cara untuk mengolah database sehingga data tersebut dapat diketahui hubungan antar filenya. Untuk ERD-nya sendiri dapat dilihat pada gambar. Pada tabel daftar ada NIK sebagai primary key, lalu ada nomor handphone, nama calon anggota, dan tanggal daftar. Pada tabel anggota ada nomor anggota, nama anggota, nomor handphone anggota, dan NIK. Untuk primary key-nya pada nomor anggota. Lalu pada tabel pinjam ada nomor anggota, tanggal pinjam, dan judul buku. Lalu pada tabel kembali ada nomor anggota, judul buku, dan tanggal kembali. Dan pada tabel buku ada nomor buku sebagai primary key, lalu tanggal datang, penerbit, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan juga stok. Selanjutnya ada normalisasi. Untuk normalisasi sendiri, bentuk tidak normal atau anormal, gabungan tabel pada basis data tanpa memperhatikan primary key atau atribut-atribut lain. Pada normalisasi anormal, semua atribut dikumpulkan. Untuk tabelnya dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya bentuk normal pertama atau 1NF. Bentuk normal tahap pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value atribut, atau lebih dari satu atribut dan domain yang sama. Seperti di sini ada primary key-nya itu nomor anggota, atribut yang sama dijadikan satu, akhirnya menjadi seperti ini ya. Jadi ada nama anggota. Pada nomor anggota ada nama anggota, nomor handphone anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali. Lalu pada primary key ini ada nama calon anggota, nomor handphone, dan tanggal daftar. Pada primary key nomor buku ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tanggal datang, dan stok. Lalu bentuk normal kedua atau 2NF didasari atas konsep ketergantungan fungsional sepenuhnya. Berikut bentuk dan normal kedua. Di nama tabelnya dimasukkan ya. Jadi dalam tabel anggota ada nomor anggota, NIK, nama anggota, nomor handphone anggota. Pada tabel daftar NIK ada nama calon anggota, nomor HP, tanggal daftar. Pada tabel buku ada nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tanggal datang, dan stok. Lalu pada tabel pinjam ada nomor anggota, judul buku, dan tanggal pinjam. Dan pada tabel kembali ada nomor anggota, judul buku, dan tanggal kembali. Selanjutnya bentuk normal ketiga atau 3NF. Untuk 3NF sendiri di sini tidak ada perubahan ya, masih sama seperti 2NF tadi. Lalu selanjutnya ada relasi antar tabel. Proses ini merupakan proses hubungan antara file yang satu dan file yang lain yang saling berhubungan. Proses hubungan tersebut antara file yang mempunyai kunci yang sama sehingga file-file tersebut menjadi satu kesatuan yang dihubungkan oleh file kunci tersebut. Adapun gambaran dan bentuk relasi antar tabel, usulannya seperti di bawah ini ya. Pada tabel anggota terhubung dengan pinjaman melalui nomor anggota, lalu antara pinjam dengan tabel pinjam dan tabel buku dihubungkan dengan judul buku. Maaf ini salah salah garisnya. Lalu pada tabel buku dan tabel kembali dihubungkan dengan judul buku juga sama. Pada tabel kembali dan anggota dan tabel daftar dihubungkan dengan NIK. Nah, selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dan sistem yang dirancang.
Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam baca informasi yang diberikan. Use case diagram yang saya usulkan dapat dilihat pada gambar, di mana anggota bisa melakukan peminjaman, bisa melakukan kembali buku, dan yang terakhir juga bisa mendaftar. Maaf, ini salah tulis ya, harusnya daftar. Lalu selanjutnya ada activity diagram, merupakan rangkaian aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Aktivitas diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Pada activity diagram pendaftaran, caranya pertama, anggota masuk aplikasi, lalu sistem nanti akan menampilkan menu utama, pilih menu daftar, lalu sistem akan memunculkan form pendaftaran, input data diri, klik daftar, data kemudian akan tersimpan di dalam sistem. Setelah terdaftar, akan muncul kartu anggota virtual, di mana kartu virtualnya itu ada barcode-nya juga yang bisa digunakan saat meminjam di perpustakaan, yaitu dengan cara di-scan barcode. Yang kedua, activity diagram peminjaman. Pertama, anggota masuk aplikasi seperti biasa, lalu sistem akan menampilkan menu utama, pilih menu daftar buku, lalu akan muncul daftar buku yang tersedia, pilih buku yang akan dipinjam, lalu klik simpan. Sistem akan meminta verifikasi data apakah si peminjam ini sudah terdaftar apa belum. Lalu input nomor anggota dan nama anggota. Setelah berhasil, buku berhasil dipinjam dan kita mendapatkan akses untuk membaca. Lalu activity diagram pengembalian. Seperti biasa, anggota masuk ke aplikasi, di menu utama pilih menu bukuku. Setelah itu pilih buku yang akan dikembalikan, klik kembali, dan sistem akan otomatis menonaktifkan akses kita ke dalam buku. Lalu sekuen diagram. Sekuen diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sekuen diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat seperti ini ya, sekuen diagram usulan. Pertama, input data diri, mendaftar, data anggota akan masuk ke dalam sistem, dan sistem akan memberikan kartu anggota virtual kepada anggota. Anggota untuk meminjam, pilih buku, lalu verifikasi data, dan sistem akan memberikan akses membaca. Untuk pengembalian, biasa anggota akan memilih buku yang akan dikembalikan, pilih menu kembali, dan akhirnya sistem akan menonaktifkan akses. Untuk kelas diagramnya, atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan aja struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan di setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelas yang berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Kelas diagram usulan yang saya usulkan dapat dilihat pada gambar ya. Nik itu tipenya integer, maaf. Lalu untuk nama menggunakan varchar, sedangkan untuk tanggal menggunakan date. Selanjutnya, desain interface. Desain user interface adalah proses membuat latar muka dalam perangkat lunak atau perangkat lunak yang terkomputerisasi dan fokus pada penampilan atau gaya.
desainer bertujuan tempat desain yang menurut pengguna mudah digunakan dan menyenangkan. Untuk desainnya sendiri dapat dilihat pada gambar. Untuk daftar, sekaligus saya jelaskan ya. Cara penggunanya, pertama, anggota masuk ke dalam aplikasi, lalu pilih menu daftar, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Lalu isi data diri pada kolom yang tersedia beserta foto terbaru, lalu klik tombol daftar. Untuk foto ini, kita bisa memfoto secara selfie, mungkin selfie secara langsung. Lalu setelah selesai, nanti akan muncul tampilan akun seperti di bawah ini. Pada menu akunku, nomor anggota akan otomatis muncul begitu anggota sudah terdaftar. Jadi nomor anggota kita tidak perlu mengisi, karena akan langsung terisi secara otomatis oleh sistem secara berurutan. Untuk virtual kartunya tuh seperti ini ya gambarannya, rencananya. Di sini itu ada foto, terus juga ini logo perpustakaannya, ini nama perpustakaannya, dan di sini ada barcode anggota kita dan nama. Untuk peminjaman, pertama anggota masuk ke menu utama aplikasi, lalu pilih daftar buku. Nah, pada menu daftar buku, anggota bisa mencari buku yang akan dipinjam dan cara mengetikkan judul buku pada kolom pencarian atau search, atau bisa juga dengan men-scroll layar. Bisa diisi di search di sini, misal diketik namanya, judul bukunya apa, lalu setelah dipilih, klik pinjam. Untuk tampilannya sendiri di sini tuh selain ada gambar bukunya, juga ada ini nomor bukunya atau barcode, ada judulnya, pengarangnya siapa, penerbitnya, tahun terbitnya kapan, dan untuk stok ini maksudnya stok buku yang ada di perpustakaan. Apabila stoknya sudah habis, di sini akan tertulis 0. Selanjutnya, setelah memilih buku yang akan dipinjam, klik tombol pinjam, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah, isi kolom nomor anggota dan nama anggota untuk memverifikasi akun. Nomor buku sudah terisi secara otomatis, hanya yang sedang mendaftar yang bisa pinjam buku. Setelah diisi, klik tombol pinjam. Jadi, di sini nomor buku secara otomatis sudah langsung ada ya. Jadi kita hanya mengisi nomor anggota dan nama anggotanya saja, kemudian klik pinjam. Proses peminjaman telah berhasil dan buku sudah bisa diakses selama tenggat waktu yang diberikan. Untuk dapat melihat buku yang berhasil dipinjam, pilih menu bukuku pada menu utama, lalu klik tombol akses. Seperti yang ditunjukkan pada tanda panah. Di sini juga nanti akan tertera tanggal pinjam dan tanggal kembali. Untuk pengembalian, seperti biasa anggota masuk ke menu utama aplikasi, lalu pilih menu bukuku. Di dalam menu bukuku, pilih buku yang akan dikembalikan, lalu klik tombol kembali. Lalu secara otomatis akses buku akan terhenti oleh sistem dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menghindari denda, sistem juga akan menonaktifkan akses secara otomatis apabila sudah habis sudah sampai dengan tenggat waktu kembali. Misalnya kita lupa untuk mengembalikan buku, kita tidak perlu khawatir akan ada denda, karena otomatis sistem akan menonaktifkan akses kita. Oh ya, untuk tampilan di daftarnya sendiri, tampilan menu utamanya sendiri di sini ada nama judul, nama perpustakaannya, lalu ada di sini tuh di bawah ada alamat perpustakaan, ada linknya, juga ada alamat email perpustakaan. Jadi kalau kita butuh bantuan, kita bisa kirim email atau mungkin kita bisa masuk ke link perpustakaannya itu. Atau mungkin kalau yang mau daftar atau mau pinjam secara langsung bisa karena ada alamatnya juga di situ. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.